Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di lampu. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan walaupun melalui Zoom ini. Langsung saja di kesempatan kali ini kita akan mengadakan program edukasi sehat mental membangun kesehatan jiwa mahasiswa untuk sukses akademik dan pribadi. Yang pertama yaitu saya sebagai moderator, lalu rekan saya Anissa Hudani Nabila, Adria Cantika Salsabila, Diva Alia Azari, M Fadil, yaitu saya Mutiara Niroha. Materi yang pertama yaitu definisi kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Secara umum, kesehatan mental merujuk kepada keadaan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Kesehatan mental yang baik bukan hanya ketiadaan gangguan atau penyakit mental, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan definisi dalam konteks mahasiswa. Mahasiswa kesehatan mental yang baik cenderung memiliki kemampuan mengelola teknik akademik, membangun hubungan sosial yang positif, dan antara studi dan kehidupan pribadi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara Niroha. Kepada Mutiara dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materinya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa. Yang pertama, dampak kesehatan mental terhadap kinerja akademik. Yang pertama, konsentrasi dan fokus. Mahasiswa dengan kesehatan mental yang baik mampu mempertahankan konsentrasi dan fokus yang lebih baik dalam belajar dan menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Yang kedua, motivasi dan disiplin. Kesehatan mental yang stabil membantu mahasiswa menjaga motivasi dan disiplin dalam menjalankan aktivitas akademiknya. Yang ketiga, kemampuan mengelola stres. Stres adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan akademik. Mahasiswa dengan kesehatan mental yang baik lebih mampu mengelola stres secara efektif, sehingga mereka dapat menghadapi tekanan akademik dengan lebih baik dan mengurangi resiko burnout. Yang keempat, interaksi sosial dan kolaborasi. Kesehatan mental yang baik mendukung kemampuan berinteraksi sosial dan bekerja sama dalam kelompok yang sering kali menjadi bagian penting dari pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, hubungan kesehatan mental dengan kesejahteraan pribadi. Yang pertama, emosi dan perasaan positif. Kesehatan mental yang baik mendukung keseimbangan emosional, membantu mahasiswa merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan perasaan positif lainnya. Ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan umum. Yang kedua, kualitas tidur dan pola hidup sehat. Mahasiswa dengan kesehatan mental yang baik tidak cenderung memiliki pola tidur yang lebih baik dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Gangguan mental dapat menyebabkan masalah tidur dan kebiasaan hidup yang tidak sehat, yang berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Kesehatan mental yang baik memungkinkan mahasiswa untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dengan teman, keluarga, dan pasangan. Ini penting untuk dukungan sosial dan kesejahteraan emosional. Yang keempat, pengembangan diri dan kepuasan hidup. Mahasiswa yang sehat secara mental lebih mampu mengeksplorasi minat, bakat, dan potensi mereka yang dapat meningkatkan rasa pencapaian dan kepuasan hidup. Kesehatan mental yang buruk dapat menghambat perkembangan pribadi dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian materi tentang pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baiklah, selanjutnya materi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental. Faktor yang pertama yaitu stres akademik. Stres akademik merujuk pada tekanan yang dirasakan oleh siswa atau mahasiswa terkait dengan tugas-tugas ujian dan harapan akademis. Beberapa faktor yang mempengaruhi stres akademik meliputi yang pertama adalah beban tugas. Jumlah dan kompleksitas tugas yang harus diselesaikan dapat menyebabkan siswa merasa kewalahan. Yang kedua, ekspektasi diri dan orang lain, yaitu tekanan untuk mencapai prestasi tertentu dari diri sendiri, orang tua, atau guru yang dapat meningkatkan tingkat stres. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Kurangnya waktu dalam menyelesaikan tugas atau mempersiapkan ujian bisa menyebabkan kecemasan. Yang keempat, persaingan lingkungan akademis yang kompetitif dapat membuat siswa merasa harus selalu berada di puncak performa mereka. Faktor yang kedua yaitu tekanan sosial. Tekanan sosial merujuk pada tekanan yang dirasakan seseorang dalam upaya memenuhi ekspektasi sosial atau kelompok sebaya. Faktor yang mempengaruhi tekanan sosial antara lain konformitas, yaitu dorongan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial atau kelompok yang dapat menimbulkan stres jika individu merasa tidak cocok. Yang kedua itu media sosial. Paparan terus-menerus terhadap standar hidup yang tinggi dari media sosial dapat membuat seseorang merasa kurang puas dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, ekspektasi sosial, yaitu harapan dari keluarga, teman, atau masyarakat untuk berperilaku atau mencapai sesuatu tertentu yang dapat menjadi beban. Yang keempat, bullying, yaitu pengalaman diintimidasi atau dilecehkan oleh teman sebaya yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Faktor yang ketiga yaitu ketidakseimbangan kehidupan, atau sering disebut juga work-life balance, yaitu kondisi di mana seseorang merasa sulit untuk membagi waktu dan energi antara pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan pribadi. Faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan tersebut meliputi beban kerja, yaitu tuntutan pekerjaan atau studi yang berlebihan dapat mengurangi waktu untuk beristirahat dan bersosialisasi. Yang kedua, manajemen waktu. Ketidakmampuan seseorang dalam mengatur waktu dengan baik dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan berbagai peran dalam kehidupan. Yang ketiga, kurangnya dukungan sosial atau tidak adanya dukungan dari keluarga, teman, atau rekan kerja yang bisa memperburuk perasaan stres dan kecemasan. Yang keempat, peran ganda yaitu menjalankan beberapa peran seperti pekerja, pelajar, orang tua, atau pasangan secara bersamaan yang dapat menyebabkan perasaan terbebani. Sekian materi mengenai faktor yang memengaruhi kesehatan mental. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjutkan kepada Adria Cantika. Silakan kepada Adria Cantika, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, tanda-tanda dan gejala kesehatan mental yang buruk. Yang pertama, depresi dan kecemasan. Depresi adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat yang berkepanjangan. Gejala depresi yaitu perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat atau kesenangan, perubahan berat badan dan nafsu makan, gangguan tidur, pikiran tentang kematian dan bunuh diri. Yang kedua, gejala kecemasan, rasa khawatir yang berlebihan, merasa gelisah atau tegang, kesulitan berkonsentrasi, detak jantung cepat. Yang kedua, stres berlebihan. Stres adalah reaksi alami tubuh terhadap situasi yang dianggap menantang atau mengancam. Namun, ketika stres menjadi kelebihan berkepanjangan, hal itu dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Gejala stres yaitu
sakit kepala, kelelahan, mudah marah atau gelisah, kehilangan motivasi. Yang ketiga, burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Kondisi ini sering dialami oleh mereka yang bekerja dalam lingkungan yang sangat menuntut atau memiliki tanggung jawab berat, namun dapat juga terjadi dalam konteks kehidupan pribadi. Gejala burnout yaitu gejala emosional, merasa lelah secara emosional dan tidak memiliki energi untuk menghadapi hari. Sinisme dan detachment, yaitu sikap sinis terhadap pekerjaannya atau orang-orang di sekitar, perasaan terpisah atau tidak terhubung dengan pekerjaan atau orang lain. Penurunan produktivitas, yaitu penurunan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Isolasi sosial, yaitu menarik diri dari interaksi sosial dan menghindari pertemuan dengan teman atau keluarga. Yang kelima, penggunaan zat, peningkatan konsumsi alkohol, tembakau, atau obat-obatan sebagai cara untuk mengurangi stres. Sekian materi dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai strategi mempertahankan dan meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama yaitu keseimbangan hidup, yaitu mengatur waktu dengan baik, di mana ada yang pertama, prioritaskan tugas. Buat daftar tugas harian dan prioritaskan berdasarkan pentingnya dan tenggat waktu. Kemudian selanjutnya batasan waktu. Tetapkan batasan waktu antara pekerjaan dan waktu pribadi. Hindari bekerja di luar jam kerja yang ditentukan. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Dengan menetapkan batasan dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan aktivitas. Meluangkan waktu untuk mengejar hobi dan minat serta terlibat dalam kegiatan sosial yang menyenangkan. Selanjutnya, yang keempat, melakukan olahraga dan aktivitas rekreasi, yaitu dengan cara melakukan olahraga dengan teratur, meluangkan waktu untuk rekreasi dan aktivitas yang menyenangkan lainnya. Yang kelima, menerapkan teknik manajemen stres. Beberapa teknik manajemen stres yaitu, pertama adalah teknik relaksasi. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu. Yang ketiga adalah pola pikir positif. Selanjutnya yaitu mencari bantuan dan dukungan. Yang pertama adalah layanan kesehatan mental di kampus. Ini terdapat beberapa layanan seperti konseling dan psikoterapi. Juga banyak kampus yang menyediakan layanan konseling dan psikoterapi gratis atau dengan biaya yang terjangkau untuk mahasiswa. Kemudian ada program peningkatan kesehatan mental. Program-program seperti workshop, seminar, dan kelas tentang manajemen stres, mindfulness, dan keterampilan hidup lainnya sering ditawarkan di kampus. Yang ketiga, pusat kesehatan kampus. Itu dengan mengunjungi pusat kesehatan kampus untuk mendapatkan informasi tentang layanan kesehatan mental yang tersedia. Kemudian, yang kedua adalah mendiskusikan masalah dengan orang terpercaya. Misalnya ada teman dekat dan keluarga, pilih orang yang Anda percayai dan yang Anda tahu akan mendukung Anda tanpa menghakimi. Kemudian ada rekan studi yang kadang-kadang berbicara dengan rekan studi itu mereka akan memahami tekanan yang Anda alami yang nantinya akan bisa membantu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keterbukaan dalam berbicara tentang kesehatan mental. Di antaranya edukasi diri dan orang lain. Pelajari lebih banyak tentang kesehatan mental dan berbagi pengetahuan tersebut dengan orang lain untuk mengurangi stigma. Kemudian kita bisa berbicara terbuka. Jangan takut untuk berbicara tentang kesehatan mental. Semakin banyak kita berbicara tentang masalah ini, semakin banyak orang yang akan merasa nyaman untuk melakukan hal yang sama. Kemudian yang terakhir, positif dan edukatif. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif
dan edukatif tentang kesehatan mental. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan. Silakan raise hand. Karena Sofi yang pertama raise hand, kepada Sofia Ananda dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Perkenalkan, saya Sofia Ananda dengan NIM 2337039 dari Prodi Statistika. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana tekanan akademis dan tuntutan sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa? Dan langkah apa yang dapat diambil untuk mengurangi dampaknya? Sekian dari saya, terima kasih. Sofi, silakan pertanyaannya ditulis di kolom chat. Selanjutnya kepada Rizka dipersilakan. Sofi, silakan raise hand-nya dimatikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Amelia Putri dari Program Studi Statistika. Ingin bertanya mengenai bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam menangani kesehatan mental mahasiswa dan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Andre Marvero Silaut. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amri dengan NIM 2333726 dari Prodi S1 Statistika angkatan 2023. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi saya menangkap bahwa kesehatan mental yang baik ini memiliki korelasi dengan tingkat konsentrasi dan fokus ketika belajar. Bagaimana jika kita merasa kesehatan mental kita sedang baik-baik saja, namun ketika belajar kita mengalami kesulitan untuk fokus dan berkonsentrasi? Sekian pertanyaan dari Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya carikan dulu jawabannya. Baiklah, pertanyaan dari Sofi akan dijawab oleh Diva. Pada Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia Ananda. Bagaimana tekanan akademis dan tuntutan sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa dan langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampaknya? Tekanan akademis itu meliputi beban tugas yang berlebihan, ujian yang menumpuk, tuntutan untuk mencapai nilai tinggi yang dapat menyebabkan stres yang signifikan pada mahasiswa. Selain itu, tuntutan sosial seperti beradaptasi dengan lingkungan baru, menjaga hubungan sosial, dan memengaruhi ekspektasi keluarga atau teman juga dapat menambah beban mental. Tekanan ini sering sekali memanifestasikan diri dalam bentuk kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan kelelahan kronis. Apa langkah yang dapat kita lakukan? Yaitu dengan memanajemen waktu, mengatur jadwal belajar yang efektif dan realistis dengan menyisihkan waktu untuk istirahat dan kegiatan rekreasi. Yang kedua yaitu dengan teknik relaksasi. Mempraktikkan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan untuk meredakan stres. Yang ketiga, dukungan sosial, yaitu dengan membangun jaringan dukungan dengan teman, keluarga, atau bergabung dengan kelompok
yang dapat memberikan rasa komunitas yang tinggi. Yang selanjutnya, konseling, yaitu memanfaatkan layanan konseling yang disediakan oleh universitas untuk mendapatkan bantuan profesional. Selanjutnya, aktivitas fisik, yaitu dengan berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kesehatan fisik. Lalu, tidur yang cukup, yaitu memastikan mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas setiap malamnya untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik. Dengan menerapkan beberapa strategi tadi, mahasiswa diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari tekanan akademis dan sosial. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana, Saudari Sofia Ananda? Terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji. Saya mengerti dengan jawabannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pertanyaan dari siapa tadi ya? Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Anissa Hudani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Amelia Putri terkait bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam memengaruhi kesehatan mental mahasiswa dan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Teknologi dan media sosial ini memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan mahasiswa, tetapi penggunaannya yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Adapun yang dapat disebabkan oleh media sosial ini adanya perbandingan sosial, adanya cyberbullying, adanya gangguan tidur, dan juga kecanduan. Untuk mengurangi dampak negatif ini, mahasiswa bisa yang pertama yaitu membatasi waktu penggunaan, mengatur batas waktu harian untuk penggunaan media sosial dan juga perangkat elektronik. Yang kedua adalah menggunakan teknologi secara sehat, memanfaatkan aplikasi atau platform yang mendukung kesehatan mental seperti aplikasi meditasi atau manajemen stres. Yang ketiga adalah detox digital, melakukan detox digital secara berkala dengan mengurangi atau berhenti sementara dari media sosial. Dan yang keempat, menyadari penggunaan, memperhatikan dan merefleksikan bagaimana media sosial mempengaruhi perasaan dan perilaku dan membuat perubahan jika itu perlu. Kemudian selanjutnya, prioritaskan interaksi tatap muka, mengutamakan interaksi langsung dengan teman dan keluarga daripada melalui media sosial. Nah, dengan langkah-langkah inilah mahasiswa dapat mengurangi dampak negatif dari teknologi dan media sosial terhadap kesehatan mental mereka. Sekian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada penanya, apakah Rizka dapat menerima dan memahami jawaban dari pertanyaan tersebut? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya memahami dan menerima jawaban tersebut. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Fahmi Amri. Saya akan mencoba menjawabnya ya. Bagaimana jika kita merasa kesehatan mental kita sedang baik-baik saja, namun mengalami kesulitan untuk konsentrasi dan fokus ketika belajar? Nah, kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk yang pertama yaitu stres dan tekanan. Walaupun kesehatan mental Fahmi merasa baik, namun stres dan tekanan dapat mengganggu kemampuan untuk konsentrasi dan fokus. Faktor yang kedua yaitu lack of sleep, kurang tidur. Anda sering begadang, nah itu salah satu penyebabnya ya, konsentrasi dan fokus Anda berkurang. Yang ketiga yaitu mental fatigue. Dapat terjadi ketika Anda terlalu lama berfokus pada suatu hal, sehingga Anda memerlukan waktu untuk mengistirahatkan otak Anda. Nah, yang faktor terakhir, lack of motivation, kurangnya motivasi Anda membuat Anda sulit untuk konsentrasi dan fokus pada belajar. Nah, untuk mengatasi kesulitan konsentrasi fokus ketika belajar, Fahmi dapat mencoba mengatur waktu tidur. Pastikan Fahmi untuk tidur yang cukup, kurangi begadang, kurangi magic chess. Nah, yang kedua, mengatur lingkungan belajar. Buat lingkungan belajar yang kondusif. Jangan berisik, jangan ada suara ayam, jangan ada. Yang ketiga, menggunakan teknik fokus.
Gunakan teknik fokus seperti Pomodoro, di mana Anda bekerja dalam interval waktu yang singkat dan mengambil break untuk mengistirahatkan otak Anda. Nah, yang terakhir, menggunakan teknologi. Gunakan teknologi seperti aplikasi pengatur waktu atau alat bantu fokus untuk membantu Anda mengatur waktu dan fokus. Nah, sekian dari saya. Apakah jawaban saya dapat dimengerti, Fahmi? Baik, terima kasih kepada tim penyaji. Fahmi sangat mengerti dan setelah ini sebisa mungkin Fahmi tidak akan bergadang lagi. Akan diusahakan semaksimal mungkin. Terima kasih tim penyaji. Ya, sama-sama kepada tim penanya. Dan saya ucapkan juga terima kasih bagi yang telah mengikuti Zoom ini dari awal sampai akhir. Saya tutup program kesehatan mental kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.